Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kalau harus menyebut nama satu orang yang serba kontroversial sekaligus misterius dalam pusaran isu ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo, sosok itu adalah Egy Sujana. Egy Sujana yang di awal-awal kasus isu ijazah palsu bagian kedua ini meledak sekitar bulan Maret yang diawali oleh Rismond. Tampak beberapa bulan di awal Egy Sujana mengawal Rismond, mengawal Roy, mengawal Tifa. Kemana-mana mereka selalu terlihat banyak bersama. Tapi kemudian di sekitar bulan Juni, Egy Sujana bak tenggelam di telan bumi. Ternyata dia ada di Malaysia. Konon kabarnya dia sedang dalam masa perawatan dari sakitnya. Semenjak itu tidak terdengar lagi Egy Sujana membersamai trio RRT dalam kancah dugaan ijazah palsu. Muncul lagi kemudian sekitar bulan Juli ketika Egy Sujana memenuhi panggilan polisi. Dan ketika itu juga sangat mengejutkan bahwa dia melakukan semacam wawancara dengan wartawan. Dia menolak kasusnya disatukan dengan trio RRT. Dia berdalih bahwa sepanjang isu ijazah palsu menyangkut kesarjanaan Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dia tidak ikut-ikut. Dia punya dalih bahwa dia sebenarnya di isu ini dia hanya berkutat di permasalahan ijazah SMA Jokowi, dan itu pun dia punya dalih bahwa dia hanya sebagai penasihat hukum dari Bambang Tri dan Sugi Nur yang memang waktu itu memang nembak dari ijazah SMA Jokowi. Artinya Egy mulai saat itu mulai ingin melepaskan diri dari dianggap sebagai komplotan dari trio RRT. Ini juga diperkuat dengan rangkaian peristiwa selanjutnya, di mana Rasman Nasution selaku penasihat hukumnya juga menguatkan hal itu. Ada baiknya kita putarkan video saat Egy Sujana di hadapan wartawan mengatakan bahwa dia tidak mau kasusnya disatukan dengan trio RRT, yaitu yang menuduh ijazah S1 Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada palsu. Akan saya tampilkan videonya. Jadi, saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda, lalu disamakan. Saya tidak ingin di sini. Jadi, itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan ini. Dan selanjutnya, untuk urusan TPUA, saya nyatakan dengan tegas, saya sudah alihkan kekuasaan jabatan saya kepada Muslim Arbi. Kemudian timnya Rijal Fadilah. Kemudian ada Azamkan, ada Al-Qadiri, ada Bu Eli. Ada semua yang terkait di dalamnya. Arif Iksan atau Hadi. Itu nanti dibicarakan sama ke depan. Bu Yulia juga kalau mau gabung di sini. Ya, dan teman-teman lain. Saya jangan lagi ditanya-tanya soal TPU. Sudah saya serahkan. Dan sudah pelimpahannya itu di depan yang memberi kuasa kepada saya. Saya kira begitu. Disitulah Egy Sujana memproklamirkan diri bahwa dia tidak mau kasusnya disatukan dengan trio RRT. Sehingga dia juga mengatakan bahwa dia sudah tidak ada hubungannya dengan TPUA. Pada saat itu dia sudah mengatakan bahwa tongkat kepemimpinan di TPUA telah dia serahkan ke Muslim Arbi. Padahal kita tahu bahwa di tanggal 15 April 2025 TPUA beserta trio RRT itulah yang menggeruduk UGM. Kemudian di tanggal 16 dilanjut dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo. Meskipun trio RRT kabarnya tidak ikut membersamai. Artinya apa? Artinya ini
bagian dari strategi Egy Sujana untuk berusaha melepaskan diri dari jerat hukum pelaporan Jokowi terhadap tuduhan pencemaran nama baik, hinaan maupun fitnahan seputar tuduhan ijazah S1-nya di Kehutanan UGM. Ini juga mestinya menjadi semacam introspeksi dari trio RRT. Bagaimana mungkin Egy Sujana yang di awal terlihat antusias mendukung mereka, kemudian di tengah jalan dia seolah ingin melepaskan diri. Tapi nasi sudah menjadi bubur bagi trio RRT. Mereka sudah terlanjur dalam menuduh Jokowi. Sedangkan Egy Sujana yang di awal-awal terlihat memprovokasi mereka, terlihat mendorong mereka akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri. Ini sepertinya trio RRT kurang waspada ya. Bagaimana kita tidak lupa juga ketika mereka habis dilaporkan Jokowi ke polisi, Rismon kemudian lari ke Petamburan, ke tempat Habib Rizik, di mana kita ketahui juga bahwa Habib Rizik itu adalah pendiri dari TPUA, di mana Egy Sujana ditunjuk oleh Habib Rizik sebagai ketua TPUA. Ini artinya apa? Ini artinya trio RRT sudah disapih, sudah dilepas Egy Sujana, sedangkan Egy Sujana mencari dunianya sendiri. Ini juga nantinya di tengah perjalanan juga diperkuat lagi dengan pernyataan dari Rasman Nasution yang mengatakan bahwa Egy Sujana tidak lagi terkait dengan urusan tuduhan ijazah S1 Jokowi yang dituduh palsu oleh trio RRT, bahwa urusan Egy Sujana sudah selesai. Dia hanya sebatas sebagai penasehat hukum Suki Nur dan Bambang Trip di kasus tuduhan ijazah SMA Jokowi yang palsu, dan itu dianggap sudah selesai. Bahkan Rasman Nasution juga mengungkapkan ke publik bahwa dia sudah bertemu Jokowi di Solo. Dia bahkan tidak hanya bertemu Jokowi, dia menyatakan mendirikan satu komunitas pendukung Jokowi. Ini sesuatu yang memang agak aneh ya, meskipun kalau melihat track record dari Egy Sujana ya bisa dimaklumi, dia memang aktivis politik yang sangat ulung. Dia sejak zaman SBY sudah banyak bikin move politik, pernah juga tersandung masalah hukum juga di era SBY ketika dia dianggap mencemarkan nama baik. Kemudian ada isu masalah pemberian mobil Jaguar ke juru bicara, kalau nggak salah ke juru bicara, ke sekretaris kabinet, bahkan ke putra SBY waktu itu. Kemudian Egy Sujana juga pernah dihukum percobaan karena dianggap pencemaran nama baik. Kemudian kasus hukum yang lain yaitu yang menyangkut dugaan makar ketika Egy Sujana dianggap memprovokasi orang-orang saat akan diadakannya pengumuman hasil pemilu pada tahun 2019, di mana Egy menyerukan kalau ada kecurangan harus diadakan people power, sehingga dia dianggap terlibat dalam perbuatan makar yang akan menggulingkan pemerintah. Sempat juga dia ditahan. Kontroversi seperti ini sepertinya tidak terbaca oleh trio RRT, sehingga mereka tidak tahu bahwa Egy Sujana memang sosok yang lihai dalam politik. Dia benar-benar aktivis lapangan yang sangat memiliki jam terbang yang cukup lumayan. Ini setelah sekian lama dia tidak terdengar, dan terakhir dia terdeteksi ada di Inggris menyampaikan surat ke Amnesty International. Tahu-tahu dia sudah pulang ke Indonesia. Kemarin dia bahkan di Taman Ismail Marzuki di Jakarta, dia melakukan semacam bedah buku karya dia yang judulnya Osjubedil atau apa ya. Osjubedil kepanjangannya kayaknya objektivitas sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Dia bikin sebuah karya buku yang buku untuk kepemimpinan nasional ke depan, sepertinya seperti itu.
Yang lebih mengherankan lagi, waktu kemarin dia melakukan bedah buku itu tidak nampak batang hidung sama sekali trio RRT. Artinya trio RRT kemungkinan memang tidak diundang oleh Egy Sujana. Ini bisa diartikan bahwa Egy Sujana benar-benar ingin lepas dari permasalahan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dia benar-benar ingin terbebas dari trio RRT. Dia pengen benar-benar terhindar dari risiko hukum yang akan menimpa trio RRT dan kawan-kawan. Justru yang nampak di acara bedah buku milik Egy Sujana adalah Bitor Suryadi. Ini juga sangat mengherankan, bagaimana mungkin Bitor Suryadi justru yang dihadirkan di acara tersebut. Entah dia diundang, entah Bitor sendiri yang datang. Yang jelas saat ini bagi Bitor Suryadi, dia memang baru mencari banyak peluang-peluang. Sebab apa? Sebab sejak dia terjun di isu ijazah palsu, apalagi dia dengan melontarkan sesuatu yang kontroversial, pasar pramuka, kemudian dia pekerjaannya tidak diperpanjang di Badan Pengentasan Kemiskinan, sehingga dia kehilangan pekerjaan. Bahkan di podcastnya Refli Harun, dia sempat meminta Refli Harun untuk membayar biaya listrik untuk rumahnya. Sebelumnya dia sudah disindir Refli Harun. Refli Harun sudah dengar-dengar bahwa Bitor Suryadi suka minta uang ke para jurnalis. Ini juga menjadi catatan bahwa sebetulnya para penuduh ijazah palsu itu motifnya macam-macam. Ada yang motif politik, ada yang motif ekonomi, dan motif dendam juga ada, seperti itu. Nah, ini kembali ke acara bedah buku Egy Sujana kemarin, di mana sekonyong-konyong si Bitor Suryadi kemudian menginginkan agar Egy Sujana menjadi wakil presiden. Entah ini hanya spontanitas dari Bitor Suryadi ataukah sudah di skenario oleh Egy Sujana, kita belum mengetahui dengan jelas. Yang jelas saat itu Bitor Suryadi memproklamirkan bahwa Egy Sujana akan menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Ini artinya akan menggeser dari Gibran itu sendiri, karena tidak ada cara lain selain menggeser Gibran. Kemudian ternyata ucapan dari Bitor Suryadi di acara itu juga mendapat sambutan dari Egy Sujana, di mana Egy Sujana malah terus mendapuk Bitor Suryadi sebagai koordinator pencawapresan dia. Akan saya putarkan videonya. Ini juga terkesan ada perkembangan politik yang sangat lucu ya. Hari ini setuju nggak Bang Egy menjadi Bapak Ibu yang Yaitu Bitor Suryadi. setuju nggak Bang Egy menjadi wapres? Jadi begini, Bang Egy ini Profesor Dr. SHMA. Kemarin itu kita dibodohi oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Umurnya kurang, kerjanya kurang, kok bisa diloloskan? Kita perjuangkan 3 Menyindir Gibran. Setuju nggak? Bang Egy memenuhi syarat dengan konsep yang ini hanya bisa dijalankan Osjo model ini kalau beliau menjadi wakil presiden. Kita datangin Prabowo, kita datangin Mahkamah Konstitusi, 1.000 orang. Jadi tidak mungkin tidak jadi. Tapi karena kesalahan asumsi, mereka mengatakan ada pasal sekian, ada padahal Mahkamah Konstitusi tidak boleh merubah, menyentuh konstitusi. Konstitusi itu hanya bisa dilakukan oleh presiden dan anggota DPR. Tapi kalau mereka disogok, karena mereka diteror, maka diloloskan. Bang Egy pasti paham. Bang Egy pasti paham melihat peluang ini secara hukum. Nah, kan jadi kita melihat kalau kita benar-benar berminat untuk menyelamatkan negara ini, kita harus jadikan Bang Egy wakil presiden. Bang Egy sudah restu nih, insya Allah juga dengan Bang Ustadz Bidori. Bang Bitor dimandatkan, diamanatkan untuk menjadi koordinator
setelah Bitor Suryadi memproklamirkan ke khalayak agar Egy Sujana menjadi cawapres menggantikan Gibran, kemudian ada lagi yang menunjuk Bitor Suryadi sebagai koordinatornya dan Bitor Suryadi langsung menyanggupi. Ini sebenarnya apakah akan terlaksana, kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas ini cukup menjadi hal yang lucu-lucuan saja. Bagaimana mungkin dengan kekuatan yang seperti itu mereka akan sanggup menggeser Gibran yang secara dukungan politik sudah tidak mungkin tergoyahkan, juga secara konstitusi dia sudah menjadi wapres yang sah, walaupun mungkin ada kontroversi waktu di awal pencalonan dulu. Tapi ini rasanya akan sulit menggoyang, meskipun kata Bitor Suryadi cukup dengan kekuatan 1.000 orang ke Prabowo, 1.000 orang ke MK sudah cukup untuk mendudukkan Egy Sujana sebagai wakil presidennya Prabowo. Ini ya kita anggap sebagai lucu-lucuan saja. Atau saat ini Bitor Suryadi memang baru butuh panggung, mungkin juga baru butuh pendapatan di tengah keterpurukan ekonominya. Tapi yang menjadi menarik lagi adalah bergabungnya Bitor dengan Egy Sujana. Tapi kalau kita jeli sebenarnya tidak mengherankan juga, karena waktu TPUA, waktu masih dipimpin oleh Egy Sujana, ketika mereka datang ke UGM di tanggal 15 April 2025, ternyata Bitor Suryadi pun ikut dalam rombongan. Ini kan aneh, bagaimana mungkin Bitor Suryadi yang backgroundnya adalah dari PDIP bisa bergabung dengan TPUA yang notabene adalah dari kelompoknya Rizik Syihab. Ini sepertinya mungkin Bitor Suryadi menggunakan permainan dua kaki, yang satu di PDIP, satunya lagi di kelompok dari Rizik Syihab dan Egy Sujana. Yang penting yang mana yang menguntungkan, yang bisa menghasilkan uang, mungkin kira-kira seperti itulah. Ini juga lucu ya dengan track record Egy Sujana yang sedemikian kontroversi di bidang politik, perpolitikan. Dia justru diajukan sebagai calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran oleh Bitor Suryadi. Dan Egy Sujana juga manggut-manggut saja, dan dia sepertinya tidak menolak. Bahkan orang-orang Egy Sujana juga balik mencalonkan Bitor sebagai koordinatornya. Ini mungkin nanti akan menjadi satu hal yang lucu-lucuan. Tapi yang menarik lagi adalah sepertinya Egy Sujana dan mungkin juga Bitor ke depan sudah tidak tertarik lagi untuk menjamah isu ijazah palsu. Dan ini artinya apa? Artinya semakin mempersulit posisi trio RRT, di mana mereka nantinya akan semakin kelompoknya semakin mengecil karena banyak ditinggal oleh teman-teman seperjuangan mereka. Ya inilah karena memang trio RRT bukanlah tandingan dari Egy Sujana. Mereka belum sebanding dengan Egy Sujana. Mereka belum apa-apanya dibanding dengan jam terbang Egy Sujana di bidang keaktivisan di lapangan, seperti itu. Mungkin video saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.